Oke, baiklah kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah lembaga keuangan. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda terlebih dahulu klik subscribe, klik tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan dengan YouTube kami berikutnya. Lebih mudah mengakses YouTube kami berikutnya, khusus untuk YouTube yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen laga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Kuliah kedua, kebijaksanaan moneter dan perbankan Indonesia. Moneter. Secara umum dapat dikatakan bahwa moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian sebuah negara. Moneter adalah untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti mekanisme penciptaan uang, peranan uang, pasar uang, tingkat bunga, sistem dan kebijakan moneter, dan hal-hal penting lainnya. Dengan moneter, kita dapat mengetahui serta menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan moneter serta dampaknya pada aktivitas ekonomi masyarakat dan negara. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tidak terganggu. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk stabilitas pengeluaran dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan pokok kebijakan moneter yang juga merupakan tujuan tunggal Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Hal yang mendasari tujuan pokok kebijakan moneter adalah bahwa kestabilan harga melalui upaya mempertahankan tingkat inflasi yang rendah merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Kestabilan ini memiliki dua aspek. Pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Sasaran kebijakan moneter hanya pada satu fokus, yaitu stabilitas harga.
Perkembangan kebijakan moneter. Perkembangan kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia sejak Orde Baru pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 periode. 1. Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, periode pada saat ekonomi ditunjang pendapatan sektor minyak. Dan yang ketiga, periode deregulasi perbankan. Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sejak tahun 1966, pemerintah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Antara lain berupaya berupa usaha yang berkaitan dengan hal-hal: 1. Pengendalian laju inflasi ke tingkat yang lebih aman. 2. Peningkatan kegiatan ekspor. 3. Pencukupan sandang. Pemerintah mengambil 2 kebijakan pokok, yaitu mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang dan menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Kebijakan perkreditan yang ketat dan kualitatif saat itu dilakukan dengan cara: 1. Menetapkan tingkat bunga kredit yang berlaku bagi bank-bank pemerintah. 2. Mengharuskan bank untuk membatasi penyaluran kredit hanya bagi sektor usaha yang penting. Ketiga, menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap BUMN dan perusahaan swasta. Dan keempat, menerbitkan tata cara pemberian kredit oleh perbankan. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi laju pertumbuhan uang beredar, maka dengan Inpres nomor 28 tahun 1968 ditetapkan beberapa ketentuan yang diharapkan dapat merangsang masyarakat menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk deposito dengan cara: 1. Menawarkan tingkat suku bunga deposito yang tinggi. 2. Bebas pengusutan asal-usul yang didepositokan. 3. Jaminan pengembalian atas simpanan oleh BI. 4. Pembebasan pajak dari hasil bunga. 5. Pengetatan rahasia bank terhadap pemilik deposito. Periode saat ekonomi ditunjang pendapatan sektor migas. Kredit likuiditas Bank Indonesia dalam jumlah besar merupakan akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970-an. Keadaan ini mengakibatkan tingginya tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah pada periode boom minyak, besarnya penerimaan yang berasal dari penghasilan minyak, antara lain: 1. Penetapan pagu kredit, credit ceiling, dan aktiva lainnya. 2. Menaikkan suku bunga kredit bank-bank pemerintah. 3. Menaikkan bunga deposito yang berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan dan tingkat bunga Tabanas, tabungan nasional. 4. Menaikkan persentase cadangan likuiditas wajib.
Periode deregulasi. Perekonomian Indonesia mengalami resesi pada dekade 1980-an sebagai dampak resesi dunia. Produk domestik bruto turun drastis dan neraca pembayaran yang memburuk. Di sektor moneter, keuangan dan perbankan, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang pada dasarnya merupakan paket-paket deregulasi moneter dan perbankan. Paket kebijakan pemerintah di bidang moneter. Paket kebijakan 1 Juni 1983 terkenal dengan istilah Pak Jun 83, yaitu perbankan bebas menghimpun dana publik dan menyalurkan kredit dengan menentukan suku bunga sesuai kemampuan. Kedua paket kebijakan 27 Oktober tahun 1988 terkenal dengan istilah Pakto 88, yaitu mempermudah pendirian bank swasta serta memperlonggar kewajiban likuiditas minimum dari 15% menjadi 2%. Ketiga, paket kebijakan 25 Maret 1989 terkenal dengan istilah Pakmar 89, yaitu pelengkap dan penjelas Pakto 88 yang mengatur ketentuan merger dan konsolidasi bank. Paket kebijakan 1 Desember 1989 terkenal dengan istilah Pakdes 89, yaitu kelanjutan dari Pakto 88 mengenai penyederhanaan dan penangguhan pengenaan pajak bunga tabungan dan deposito. Paket kebijakan 29 Januari 1990 terkenal dengan istilah Pakjan 90, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan dan mengurangi peran kredit likuiditas Bank Indonesia. Paket kebijakan 26 Februari 1991 terkenal dengan istilah Pakfep 91, yaitu meningkatkan pengawasan perbankan lewat penetapan syarat pemilikan, pengurusan, dan perizinan bank, serta menetapkan pedoman operasional bank dengan prinsip kehati-hatian dan Paket kebijakan 29 Mei 1993 terkenal dengan istilah Pak Mei 93 untuk mendorong penyaluran kredit dengan melonggarkan ketentuan batas minimum. Dampak dari terbitnya berbagai paket deregulasi di sektor moneter dan perbankan menjadikan jumlah bank dan agresifnya perbankan untuk melakukan ekspansi kredit. Namun persoalan prinsip kehati-hatian diabaikan oleh bank dalam menghimpun sumber dana, terutama dana pihak ketiga maupun utang valuta asing. Kebijakan pengetatan moneter oleh Menteri Keuangan ad interim J.B. Sumarlin almarhum bersama Bank Indonesia pada Juni 1987 bertujuan mengatasi aliran modal keluar pasca devaluasi tahun 1986. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia, fasilitas diskonto dan rediskonto dinaikkan. Sejumlah badan usaha milik negara BUMN diminta mengalihkan dananya
di perbankan ke SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dampaknya aliran modal keluar dapat dihentikan, namun justru memicu kekeringan likuiditas perbankan sehingga suku bunga bank melonjak hingga 40%. Untuk mengendalikan inflasi, dampak kebijakan Pakto 1988 kemudian menyebabkan perbankan berlebihan dan tidak selektif dalam menyalurkan kredit. Kebijakan uang ketat yang dilakukan Sumarlin pada Maret 1991 berhasil menekan inflasi menjadi 4,9% pada tahun 1992. Oke, baik, kuliah kedua kita sampai di sini, dan ini tugas kelompok untuk menyusun paper dan presentasi. Saya ingatkan kembali. Judul paper untuk tugas kelompok. Silahkan masing-masing kelompok memilih judul paper tentang lembaga manajemen lembaga keuangan. Ini adalah sistematika penulisan paper. Demikian kuliah kita yang kedua. Untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.